and they came in and they, instead of the terrorists that invaded from Gaza pushing in to Perempuan di Israel mencakup 50,26% populasi negara tersebut pada tahun 2019 yang lalu. Meskipun Israel tidak memiliki konstitusi resmi, Deklarasi Kemerdekaan Israel tahun 1948 menyatakan bahwa negara Israel akan menjamin kesetaraan hak sosial dan politik bagi semua penduduknya tanpa memandang agama, ras, atau jenis kelamin. Namun apa yang mereka lakukan saat ini, di mana mereka terus membunuh banyak orang, warga Palestina? Sungguh keterlaluan. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Hosis Club Dunia. How are you? Apa kabar? Di channel ini kami akan memandu Anda untuk mengelilingi dunia. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara yang katanya sudah merdeka. Dia adalah Israel. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hukum Israel melarang diskriminasi berdasarkan gender dalam hal-hal seperti pekerjaan dan upah, dan mengatur tuntutan hukum class action. Namun kesenjangan upah yang bersifat seksis antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah di beberapa bagian negara ini. Dalam survei 10 tahun yang lalu terhadap 59 negara maju, Israel berada di peringkat ke-11 dalam hal partisipasi perempuan di tempat kerja. Dalam survei yang sama, Israel menduduki peringkat ke-24 untuk proporsi perempuan yang menduduki posisi eksekutif kekuasaan. Pada tahun 2018, perusahaan Afrika Selatan New World West menempatkan Israel sebagai negara teraman ke-8 di dunia bagi perempuan. Bahkan sebelum negara Israel terbentuk, sudah ada penduduk perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di mandat Inggris. Contohnya adalah para wanita di New Yusuf. Yusuf adalah istilah yang mengacu pada kumpulan penduduk Yahudi di Palestina sebelum berdirinya negara ini, dan Yusuf mengacu pada mereka yang mulai membangun rumah di luar tembok kota tua Yerusalem pada tahun 1860-an. Pada tahun 1919, Partai Perempuan Nasional pertama di New Yusuf, Persatuan Perempuan Ibrani untuk Persamaan Hak di Eretz Israel, dibentuk, dan Roosevelt Strauss yang bermigrasi ke sana pada tahun itu ditunjuk sebagai pemimpinnya, dan ia melanjutkan hingga kematiannya. Salah satu anggota Serikat Pekerja adalah Ada Geller, angkutan wanita pertama di Eretz Israel. Pada tahun 1926 diratifikasi oleh pemerintah mandat pada tahun 1927 yang menegaskan hak yang sama bagi perempuan dalam semua aspek kehidupan di Yusuf, sipil, politik, dan ekonomi. On the morning of October 7th, Hamas brutalized Should Ever Woken Women Organization. Parlemen Israel telah membentuk Komite Status Perempuan untuk menangani hak-hak perempuan.
Tujuan yang dinyatakan dari komite ini adalah untuk mencegah diskriminasi, memerangi kekerasan terhadap perempuan, dan mempromosikan kesetaraan dan politik, yaitu pada tahun 1969 sampai 1974. Dan pada tahun 2010, keterwakilan perempuan di parlemen di Israel adalah 18%, berada di atas rata-rata dunia Arab yang sebesar 6% atau setara dengan yaitu Kongres Amerika Serikat. Namun angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan rata-rata negara Skandinavia yang mencapai 40%. Israel adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mewajibkan wajib militer bagi perempuan. Perempuan telah mengambil bagian dalam militer Israel sebelum dan sejak berdirinya negara ini pada tahun 1948. Dengan perempuan saat ini berjumlah 33% dari seluruh tentara IDF dan 51% perwiranya. Memenuhi berbagai peran di lapangan, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, amandemen Kesetaraan pada Undang-Undang Dinas Militer tahun 2000 menyatakan bahwa hak perempuan untuk menjalankan peran apapun di IDF sama dengan hak laki-laki. 88% dari semua peran di IDF terbuka untuk kandidat perempuan. Sementara perempuan dapat ditemukan di 69% dari semua posisi pekerjaan di negara Israel. Amandemen kesetaraan terhadap Undang-Undang Dinas Militer yang disahkan pada bulan Januari tahun 2000 melengkapi keputusan Mahkamah Agung karena undang-undang tersebut mendefinisikan hak prajurit perempuan untuk menjadi sukarelawan dalam profesi tempur. Undang-undang ini menyatakan bahwa hak perempuan untuk menjalankan peran apapun di IDF sama dengan hak laki-laki. Amandemen yang dirancang oleh anggota parlemen perempuan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan yang dianggap cocok secara fisik dan pribadi untuk suatu pekerjaan. Pertanyaan tentang siapa dan apa yang cocok diserahkan kepada kebijaksanaan para pemimpin militer berdasarkan kasus per kasus. Informasi ini dirangkum dari berbagai sumber, di mana mereka atau Israel menjadikan wanita yang melahirkan anak-anak untuk membunuh sejumlah anak-anak Palestina. Sungguh kebiadaban yang luar biasa. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.